karena hidup seperti tidak ada gunanya. Hidup yang selalu susah, hidup yang selalu banyak masalah, kemudian tiap harinya mikir kebutuhan. Kalau kita melihat pada orang-orang yang miskin, kalau misalkan makan saja nggak bisa, utang di toko-toko tidak dipercaya, terus anaknya banyak, jangankan untuk sekolah, untuk berhari saja, untuk beli beras, beli berambang bawang, kesusahan, sehingga kadang-kadang tidak makan, kadang-kadang makan seadanya, kadang-kadang makan nasi saja, kadang-kadang makan singkong, gudeg dan sebagainya. Sehingga pada masa-masa zaman sekarang ini loh, saat ini loh, ini masih banyak orang-orang yang masih kelaparan. Sehingga kadang kita merenungkan dan menghayati tentang kehidupan ini. Saya pribadi saja yang dulunya juga orang-orang miskin, orang-orang kecil, orang-orang yang kelebu atau yang termasuk bukan orang yang dididik kemewahan, bukan orang-orang yang dididik dengan kemanjaan. Kami juga dididik dengan kesengsaraan. Walaupun pada era tahun itu dari kakek saya juga termasuk orang kaya, ya, sawahnya luas. Tapi kenyataan pada tahun-tahun seperti itu, sawah yang luas tetap tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan. Karena pada era dulu itu kan pertanian itu terbelakang, sehingga kalau musim kemarau sudah tidak dapat panen itu. Sehingga tiap harinya selalu susah dan bingung. Hingga sampai sekarang saya pun juga penuh dengan penghayatan bahwa kehidupan ini memang benar-benar keras dan tajam. Seperti hukumnya Darwin bahwa hidup itu seleksi alam. Siapa yang menang dialah yang ada di atas. Siapa yang kaya dialah yang bisa menikmati di dunia ini. Bagi yang kalah atau yang miskin, dia serba kekurangan dan serba kelaparan, kemudian tersisihkan daripada orang-orang yang lebih punya harta benda. Namun kalau kita lihat, ternyata walaupun si kaya, si pejabat, bahkan raja atau dan sebagainya, kalau mati ya seperti ini, seperti kuburan ini. Hingga kalau kita melihat bahwa kita di depannya atau di bawahnya keranda mayat, ini adalah keranda mayat. Keranda mayat ini adalah arena atau alat untuk mengangkat jenazah atau untuk membawa jenazah dari rumah ke ruangan kubur. Sehingga kalau kita melihat seperti keranda ini, maka kita selalu ingat kematian. Keranda yang tidak ada bantalnya, tidak ada kasurnya, walaupun orang kaya, cantik, tampan, kalau meninggal ya cukup dibaringkan di situ saja. Apabila kita resapi, kalau dibaringkan di situ kan ke kepala sakit, Mbak itu. Kepala sakit, pinggang sakit, hingga serba tidak enak-enak, tidak nyaman-nyaman. Hingga pada hari ini saya merenungkan mampir ke kuburan. Semoga kedatangan saya bisa bermanfaat bagi saya sendiri. Amin. Bahwa semakin lama kita semakin tua, kita bisa menyimpulkan bahwa suatu saat nanti kita akan seperti ini. Sehingga yang namanya ketampanan, yang namanya kepinteran, yang namanya punya keahlian, apapun keahliannya, pada dasarnya orang nanti akan dibawa ke kuburan ini, masuk di dunia alam kubur. Nah, kalau sudah masuk di dunia alam kubur, otomatis orang-orang tidak bisa melihat kejayaannya. Orang-orang hanya bisa melihat dengan patokan atau naik batu nisannya. Sehingga harta benda yang ditinggal di rumah, istri yang ditinggal di rumah, anak yang ditinggal di rumah, semuanya aset-aset yang ditinggal di rumah, mereka-mereka yang di alam kubur tidak bisa bercampur, mereka-mereka yang ada di dalam kubur tidak bisa menguasai atau tidak bisa merasakan. Sehingga kita sejenak untuk merenungkan bahwa pentingnya kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan orang-orang, bahwa kita tidak pantasnya sombong. Ternyata manusia itu
umurnya juga tidak lama. Saya pun sudah tua seperti ini tidak terasa. Tahu-taunya sudah umur 50 ke atas. Hingga saya kalau disuruh untuk mengingat-ingat masa saya kanak-kanak masih teringat jelas. Ternyata sudah tua, di atas 50. Pemirsa, tadi kenapa saya ingin kesini dari rumah sudah ada niat. Yang pertama yaitu merenungkan atau menghayati kehidupan dari manusia, dari lahir, hidup, kemudian alam kematian, atau 3 zaman. Zaman yang kita belum lakukan, kalau di alam kelahiran kita kan sudah lahir. Zaman alam di dunia kita sudah hidup di dunia. Yang belum adalah hidup di alam kubur atau di alam akhir. Maka kita mengenali atau mendekati kepada alam akhir, yaitu alam kubur. Karena yang belum kita tuju gitu loh. Bagaimana kalau orang-orang yang tertanam di dalam kubur, kalau jasadnya kan jelas pembusuk. Terus kemudian yang dinamakan sukma, roh nyawa itu lari kemana? Sekarang itu di mana? Terus sedang apa orang-orang yang meninggal di kuburan ini? Yang menjadi pertanyaan kan, yang jasadnya jelas kita kembalikan kepada anasir patang perkara. Kemudian nyawa, roh, sukma itu terus kemana arahnya? Apakah berkumpul di dalam satu kuburan ini? Apa diam kemudian menunggu hari kiamat tiba? Atau berkeliaran seperti yang dikatakan orang-orang bisa menjadi hantu dan sebagainya? Maka semua itu adalah rahasia. Dan saya tidak bisa mengungkapkan pengalaman saya di alam kubur ini. Pengalaman saya yang tidak dapat saya ucapkan kepada orang lain tetap hanya saya pakai sendiri. Karena apa yang saya ketahui belum tentu benar, belum tentu dibenarkan orang. Sehingga daripada kita berucap nanti malah salah atau menjadi perbincangan masyarakat, lebih baik kita diam. Yang penting pengalaman saya selalu mendekati kubur sejak kecil itu saya pakai sendiri. Yang intinya pada dasarnya bahwa kehidupan ini adalah hanya untuk sementara. Kita akan secepatnya menyusul teman-teman yang sudah meninggal seperti di kuburan ini. Tinggal menanti waktu saja, Mbak. Kita menanti waktu saja kapan kita dimandikan dan dibawa ke alam kubur. Sehingga caranya untuk kita itu rendah kepada siapapun, ya caranya kita ke kuburan ini. Jadi kita tidak punya kesombongan itu loh. Kemewahan yang ada di dunia, kesenangan ada di dunia akan lenyap juga. Kita apabila melihat seperti keranda-keranda mayat ini nanti akan rendah diri gitu loh. Karena itu mau tidak mau nanti naiknya seperti itu. Walaupun kaya raya nggak boleh naik liane keranda. Walaupun orang kaya nanti naikkan ambulan, setelah ambulan kita tetap pakai ini keranda ini. Jadi ya seperti ini yang kita naiki nanti gitu. Ya, seperti ini. Seperti ini. Pemirsa, kita akan mengheningkan cita sejenak. Semoga arwah-arwah yang ada di sini selalu diberikan rahmat oleh Tuhan, selalu diberikan kesejukan oleh Tuhan, dilapangkan rongga-rongga kuburnya, kemudian diakui segala amalnya dan diterima di sisi Tuhan. Pemirsa, kami akan memohon agar semua yang ada di kuburan ini diberi ampunan kepada Tuhan. Pemirsa, ini sudah waktunya sholat maghrib, maka kami harus segera meninggalkan tempat kubur ini. Semoga apa yang saya langkahkan, kaki saya, tangan saya, pikiran saya, dan tubuh saya bisa bermanfaat bagi saya sendiri, kemudian bagi teman-teman bisa mengambil inti sarinya. Apa yang saya lakukan pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.